Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyura a'malahu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu alim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan suatu rahmat hidayah syafaat baik dari Allah maupun dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz Takzimi, Ustadz muliakan. Sering kita lihat kondisi alam sekarang ini dengan naturalnya, dengan hijaunya yang bisa kita lihat di sekitar kita, nuansa yang indah di mana langit seperti itu. Kita bisa lihat dengan kondisi yang kita baurkan, kita jadikan suatu pandang sehingga manusia itu memandang dengan indah, bisa mendinginkan hati. Ketika kita melihat pemandangan hijau seperti ini, bisa mendinginkan hati. Artinya apa? Artinya apa yang kita lihat ini itu mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau yang kita lihat brutal, berupa rosokan-rosokan yang gak jelas, hati kita pun juga mengengah panas. Kalau yang kita lihat suatu hal yang berbau hijau, dinginlah hati kita. Ini merupakan suatu apa? Suatu tanda-tanda bahwa hati manusia tersiramlah suatu niat iman. Al-imanu atu'minu billahi. Ketika iman tertanam dalam hati ini, kemudian tumbuh dengan generasinya, yaitu generasi ke generasi iman. Kemudian iman itu memunculkan suatu apa yang disebut dengan gerakan. Gerakan-gerakan inilah yang nantinya akan bisa menimbulkan suatu gerakan, baik itu positif ataupun negatif. Kalau iman kita kuat akan menimbulkan suatu gerakan yang positif. Tetapi kalau iman kita lemah, dihantui dengan kemaksiatan, kemursalan yang ada, maka akan menimbulkan gerakan yang berbau negatif. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Gerakan demi gerakan ini yang menimbulkan manusia sehingga manusia antusiasnya tinggi, menjulang langit dengan keinginannya, kemudian menciptakan berbagai macam aneka segala sesuatu yang intinya dia tidak peduli dengan alam yang di sekitarnya. Bahkan yang dia pedulikan hanya satu, yaitu harta dan harta. Gak peduli bumi hancur, gak peduli bumi dia apa-apain kemudian merusak daripada apa keasliannya. Tidak ada rasa syukur pada Allah. La in syakartumnya gak ada sama sekali, sehingga yang timbul adalah in kafartum. Inna azabillah syadid, sehingga azab Allah turun. Turun dengan apa? Yaitu turun dengan suatu munculnya yang disebut dengan apa? Yang dinamakan kehancuran. Kehancuran ini nanti yang menimbulkan apa yang dinamakan dengan suatu sekesta, di mana sekesta itu menimbulkan suatu hancurnya alam semesta. Ini semua benih-benihnya ada diciptakan oleh manusia itu sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran. Semua udah disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita semua tahu bahwa keadaan nanti di mana nantinya akan timbul, di mana pada zaman itu, pada waktu itu, pada masa itu akan timbul hancurnya alam semesta yang dinamakan dengan kiamat kubro, kiamat akbar, kiamat yang benar-benar kiamat, di mana air laut dikeluarkan, dimuntahkan, isi perut bumi dikeluarkan, dimuncratkan. Ini dijelaskan dalam apa yang dinamakan dengan surat, yaitu Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza apabila zulzilati diguncangkan ardu zilzalaha, yaitu ardu itu bumi dengan guncangannya yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, di bumi ini apabila diguncangkan dengan kuat, digerakkan dengan gerakan-gerakan yang Allah ciptakan, yang Allah ingin hancurkan alam semesta, bisa dibayangi apa yang akan terjadi. Kita lihat aja lempengan bawah laut dengan durasi ataupun jauh dengan jarak berapa ribu mil, berapa ratus mil, jika digoyangkan lempengannya aja bisa menimbulkan tersedotnya air, kemudian dimuntahkan air lagi yang akhirnya menghancurkan, membawa banyak ribuan nyawa, atau yang disebut dengan tsunami. Itu baru lempengan, belum lagi yang lainnya, belum lagi suatu hal apabila isi perut bumi itu dikeluarkan dengan gunung meletus. Masya Allah, inilah suatu kata. Manusia mau jadi apa lagi? Nanti disebutkan di sini. Jadi di situ idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini diguncangkan dengan sekuat-kuatnya, wa akhrajati, dan telah mengeluarkan ardu itu bumi asqalaha, beban-beban yang berat dikandungnya ini tadi. Jadi bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, yaitu melalui gunung meletus. Keluarkan ini dengan panasnya yang luar biasa. Gunung Merapi itu kalau mau meletus, Masya Allah, ada tanda-tandanya. Situasi panas, segala sesuatunya. Abunya saja dari Gunung Merapi itu bisa menghancurkan dan bahkan meluluhkan daripada kulit kita, sehingga manusia yang mendaki bisa meninggal dengan sendirinya. Kenapa? Karena hawa panas. Ini baru hawa panas. Artinya apa? Artinya ada keterbatasan yang dimiliki manusia. Kalau manusia mempunyai keterbatasan yang dimilikinya, kenapa manusia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa justru manusia merusak segala alam dan iklim yang ada, yang sudah Allah ciptakan dengan bagusnya, yang Allah sudah regenerasikan dengan sebagus mungkin, dengan sekesta yang bagus Allah ciptakan, tetapi dirusak oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia tidak punya rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, apapun itu dalihnya, apapun itu bentuk argumentasi yang dimiliki manusia, tetap di mata Allah adalah salah. Kemudian waqala insanu malaha, waqala, dan berkata al-insanu itu siapa? Manusia. Ma, apa yang terjadi, laha di sini disebutkan di bumi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, yauma idzin, pada waktu itu tuhaditsu, bumi menyampaikan akhbaraha, kemudian bumi ini bertanya kepada apa? Bi anna rabbaka auhalaha, karena bi annaka rabbaka, bi anna rabbaka, karena sesungguhnya rabbaka itu siapa yang Rabb, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, auha, telah memerintahkan laha padanya, yaitu bumi. Yauma idzin yasdurun nasu astata, yauma idzin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar astata, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi manusia keluar perhampuran seperti apa? Jadi manusia keluar dari kuburnya astata, dalam keadaan berkelompok, liyura a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, balasan sesuai dengan perbuatannya. Jadi pada waktu itu setelah terjadinya suatu kedahsyatan dunia, dihancurkan semuanya, rata semuanya, tidak ada yang hidup. Pada waktu itu malaikat pun semua mati, semua makhluk Allah mati semua, kecuali satu yang belum mati. Siapa? Malaikat yang paling terakhir. Malaikat apa? Malaikat soal penjabut nyawa. Ya Allah, kemudian aku bagaimana ini, aku belum mati. Kata malaikat itu, Allah perintahkan, kamu biasa mencabut nyawa manusia, biasa mencabut nyawa-nyawa yang bernyawa, sekarang cabut nyawamu sendiri. Cabut ini. Begitu rasanya dia cabut, begitu sakitnya dia cabut. Masya Allah. Kemudian semuanya mati. Disinilah timbul apa yang dinamakan kesombongan. Kesombongan yang dimiliki oleh siapa yang berhak menyandang sombong? Siapa itu? Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya Allah yang berhak menyandang kesombongan. Pada waktu itu Allah menyombongkan dengan apa? Dengan kata-kata, hai raja-raja yang ada, hai Fir'aun, mana kekuatanmu dulu?
Hai Namrud, mana kekuatanmu dulu? Hai Hitler, mana kekuatan dan kekuasaanmu dulu yang bisa mendirikan atau menyiksa orang, bisa menjadikan neraka, bisa membuat surga? Mana kekuatanmu dulu? Enggak ada yang bisa jawab. Semua mati. Kagak ada yang bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Semua mati. Allah sombongkan, kemana? Hidupkan dirimu sendiri. Kalau memang antum bisa hidupkan dirimu sendiri. Tidak ada, semua pada mati, tidak bernyawa sama sekali. Artinya apa? Disinilah power of power. Power of power disinilah yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dimiliki siapa-siapa. Hanya Allah yang berhak menyandang. Allah Maha Esa. Allah Maha hidup di antara mereka yang sudah mati. Disinilah Allah menyandangkan dirinya atau menandakan bahwa Allah itu segalanya. Allah tidak akan bisa mati. Allah tidak akan kekal abadi. Allah selamat. Masya Allah. Makanya dengan ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Disinilah kemudian manusia setelah kejadian itu manusia dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan amal-amalnya, kelompok-kelompok sesuai dengan apa yang diperbuat. Dilanjutkan lagi, wa ma faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa ya'mal misqala, mengerjakan misqala seberat zarah pun khair, suatu kebaikan sebesar apapun akan diperhitungkan pada waktu itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan apapun yang manusia kerjakan selama hidup di dunia, baik itu kejelekan apapun, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan masuk apa? Yaitu masuk ke dalam yaumul hisab. Di mana pada waktu itu Ustaz sering sebutkan, waktu hisab nanti, hisab yang pertama kali adalah apa? Sholat kita. Apabila sholat kita bagus, amal di belakang kita ngikut bagus. Apabila sholat kita jelek, tidak pernah ada sholat, tidak pernah mendirikan sholat, diperintah sholat selalu bilang nanti dulu, nanti. Meskipun antum amalnya baik, amal belakang baik, antum ngikut jelek. Karena apa? Sholat antum jelek. Makanya di sini innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebutkan lagi juga innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Keberadaan ini memang benar-benar adanya nanti waktu di yaumul hisab. Setelah dihisab kemudian nanti apa yang dinamakan dengan yaumul mizan. Di situ akan ditimbang amal-amalnya. Di sini disebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kalau kita sudah tahu hal ini akan terjadi, dan kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kalau ketika kita masuk dalam kuburan atau makam, kita melihat orang yang sudah mati, seharusnya kita bisa feedback, mengajak diri kita yang masih hidup ini, cepatlah kita bisa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatan nasuha, tobat sebenar-benarnya tobat. Jangan merusak segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama apa? Bukan alam aja yang kita rusak. Manusia selalu merusak apa yang akan terjadi pada diri kita. Apa itu? Akidah. Akidah anak-anak dirusak, akhlak dijadikan suatu akhlak bukan akhlakul karimah, dicetak akhlak yang bejat dengan apa? Dengan bumerang yang berbau negatif, dengan suatu tindakan-tindakan pengaruh-pengaruh asik yang menghancurkan akidah anak-anak sekarang. Inilah yang terjadi dan inilah kenyataannya yang terjadi pada dewasa ini. Era sekarang ini era globalisasi, di mana era globalisasi adalah era global secara seluruhnya, yaitu merubah sistematika dari manusia yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti. Tadinya manusia yang ngertinya cuma handphone menjadi sekarang bertambah lagi, bukan handphone aja yang dia mau, tetapi di dalamnya dengan sistemnya. Kecanggihan seperti ini yang kadang akan memperbudak manusia hingga lupa dengan apa yang diwajibkan Allah, yaitu menjalankan perintah Allah. Apa itu? Menjalankan sholat ditinggalkan dengan kesibukan yang ada, menjalankan ibadah ditinggalkan dengan kelenturan-kelenturan yang ada, bahkan sedekah amal ditinggalkan begitu saja dengan kecongkaan dan kesombongan yang manusia miliki. Masya Allah. Marilah
sekarang kita kembali dengan tausiah ini, mudah-mudahan bisa mengembalikan pikiran kita sedikit agak serius, tetapi seharusnya bisa mengembalikan kita, feedback kita kembali ke jalan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah dasarkan dengan pegangan kita Al-Quranul Karim. Ini perlu sekali. Dan hadis dan sunnah Rasul kita jadikan Rasulullah Nabi kita menjadikan contoh yang bagus, suri teladan yang bagus. Apa yang Rasulullah lakukan dalam hadis-hadis yang ada, mari kita jalankan. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai apa yang Rasulullah sudah contohkan kita campakkan begitu saja. Kalau Rasulullah bilang jangan, alangkah baiknya kalau kita jangan melakukan. Kalau Rasulullah bilang itu haram, alangkah baiknya kalau itu kita jangan lakukan. Kalau Rasulullah bilang itu halal, maka alangkah baiknya itu kita jalankan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul yang ada, inilah nanti akan dapatkan syafaat dari Allah maupun syafaat dari baginda Rasul, dan inilah nanti yang akan bisa menyelamatkan kita menuju alam surga nanti, menuju thariqul jannah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Taqwallah, tawakkallah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sehingga kita dicukupi semua kekurangan-kekurangan kita, semua kebutuhan kita bermanfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.